Saya tanya lagi ya. Udah. Hai guys, gue dari SMA Negeri 1 Jakarta. Jadi nama gue Ataya Birama dari kelas 11 F5. Jadi hari ini gue ada pelajaran bahasa Indonesia, yaitu yang diajarkan oleh Bu Kosya. Jadi tema gue adalah vlog. Jadi tema vlog hari ini adalah lari di GBK. Oke. Jadi sebelum lari kita memulai pemanasan. Nah, tujuan pemanasan sebelum olahraga akan meningkatkan energi refleks atau jangkauan otot. Kualitas olahraga pun otomatis menjadi lebih baik. Jadi Anda siap melakukan olahraga utama lebih lama dan lebih kuat. Jadi sebelumnya ada masalah teknis guys. Jadi saya tidak memvideokan saya sedang saat lari dikarenakan HP saya lowbat. Dan jadi saya langsung ke video setelah lari. Makasih. Jadi guys, ini setelah lari ya guys ya. Jadi gue sama teman gue nih guys. Nih. Ini lelah guys, tapi ya gitulah. Namanya juga olahraga, mau lelah mau enggak ya namanya gitulah pokoknya, gue juga nggak tahu. Jadi ini pemandangan dari depan Gelora Bung Karno. Oke guys. Jadi selama gue lari di GBK, gue lari sebanyak 3 putaran atau jarak 2,5 km. Nah, manfaat dari olahraga lari itu yang pertama meningkatkan kebugaran jasmani. Yang kedua meningkatkan daya otot tubuh atau kaki. Yang ketiga mengurangi stres dan emosional. Yang terakhir membuat rambut dan wajah menjadi lebih segar. Oke. Stadion utama Gelora Bung Karno adalah sebuah stadion di Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, yang merupakan bagian dari kompleks olahraga Gelanggang Olahraga Bung Karno. Stadion ini umumnya digunakan sebagai arena pertandingan sepak bola tingkat internasional. Stadion ini dinamai untuk menghormati Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang juga menggagas pembangunan kompleks olahraga ini. Dalam rangka desoekarnoisasi pada masa Orde Baru, nama stadion ini diubah menjadi Stadion Utama Senayan yang ditandatangani Presiden Soeharto. Setelah bergulirnya gelombang reformasi pada 1998, nama stadion ini dikembalikan kepada namanya semula dan ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Ketika pertama kali dibuka pada tahun 1962, stadion ini memiliki kapasitas tempat duduk sebanyak 110.000. Namun, kapasitas ini telah berkurang 2 kali.
Pertama, menjadi 88.083 pada tahun 2006 untuk Piala Asia AFC 2007, dan kedua, berkurang hingga 77.193 antara 2016 dan 2017 untuk Asian Games dan Asian Para Games 2018. Dalam renovasi tahun 2016 hingga 2017, semua bangku penonton diganti dengan kursi tunggal. Kapasitas 88.083 sempat membuatnya menjadi stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-7 di dunia. Saat ini, stadion ini merupakan stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-28 di dunia dan stadion sepak bola terbesar ke-8 di Asia. Final Piala Asia AFC 2007 berlangsung di stadion ini. Selama Asian Games 2018, stadion ini menyelenggarakan upacara pembukaan dan penutupan, serta seluruh pertandingan atletik. Konstruksi stadion ini dimulai pada 8 Februari 1960 dan selesai pada 21 Juli 1962. Tepat waktunya untuk menjadi tuan rumah Asian Games di bulan berikutnya. Pembangunannya didanai dengan kredit lunak dari Rusia yang dulunya Uni Soviet sebesar 12,5 juta dolar AS yang kepastiannya diperoleh pada 23 Desember 1958. Stadion utama, istana olahraga, stadion renang, stadion madya, dan stadion tenis utama yang ada di kawasan GBK dirancang oleh tim perancang dari Uni Soviet. Meski Uni Soviet memegang peran yang cukup signifikan dalam perancangan GBK, tetapi keputusan tetap berada pada Soekarno. Di sisi lain, Soekarno juga membentuk Biro Urusan Lapangan dan Bangunan di bawah Dagi yang dikepalai oleh Friedrich Silaban yang tugasnya untuk mengawal desain dan supervisi konstruksi GBK. Friedrich Silaban merupakan salah satu dari sedikit arsitek Indonesia yang mendapat kepercayaan Soekarno untuk mengerjakan proyek-proyek berskala nasional di Indonesia. Ia juga mampu menerjemahkan karakter bangsa dalam bentuk arsitektur yang hasilnya selalu monumental. Awalnya, secara pribadi Soekarno cenderung memilih kawasan pusat kota seperti Tamrin dan Menteng sebagai tempat pembangunan. Gagasan lain yang muncul yaitu menjadikan area Bendungan Hilir atau Ben Hill sebagai lokasinya. Namun, gagasan ini tidak disetujui Gubernur DKI Sumarno Sostroatmojo lantaran Ben Hill saat itu sudah cukup padat penduduknya. Di tengah kegambangan itu, Soekarno kemudian mengajak Friedrich Silaban, arsitek yang merancang Masjid Istiqlal, berkeliling Jakarta menggunakan helikopter kepresidenan. Setiba di kawasan Dukuh Atas, argumentasi terjadi di antara keduanya. Silaban tak setuju dengan usulan Soekarno yang ingin menyulap kawasan itu sebagai lokasi stadion. Ada beberapa alasan yang diungkapkan. Pertama, kekhawatiran pembangunan kompleks olahraga raksasa akan menimbulkan kemacetan luar biasa di sekitar kawasan. Kedua, sebagai daerah yang dibelah aliran Sungai Grogol, potensi banjir bisa saja terjadi yang dikhawatirkan dapat menggenangi stadion. Belum lagi, kegemaran Soekarno memboyong para pejabat negara serta anggota korps diplomatik dalam setiap kunjungannya. Silaban kemudian meminta pilot helikopter berputar ke arah Senayan. Setelah berkeliling beberapa kali, Soekarno memiliki gagasan untuk menjadikan kawasan ini sebagai kompleks olahraga. Sebuah kompleks yang dilengkapi dengan stadion raksasa serta aneka kegiatan berbagai cabang olahraga serta fasilitas pendukung lainnya. Nah, ngomong-ngomong soal arsiteknya, sebenarnya siapa sih Friedrich Silaban itu? Friedrich Silaban adalah seorang arsitek Indonesia. Silaban lebih menyukai modernisme arsitektur daripada gaya tradisional Indonesia. Silaban telah menerima anugerah tanda kehormatan Bintang Jasa Sipil berupa Bintang Jasa Utama dari pemerintah atas prestasinya dalam merancang pembangunan Masjid Istiqlal. Selain itu, ternyata Silaban juga merupakan perancang dari Monumen Nasional, Gedung Bank Indonesia, Gedung Bentol Cianjur, Jawa Barat, dan masih banyak lagi.
Nah, balik lagi ke GBK. Stadion ini terbagi menjadi 24 sektor dan 12 pintu masuk, serta tribun atas dan bawah. Fitur khusus dari stadion ini adalah konstruksi atap baja besar yang membentuk cincin raksasa yang disebut temu gelang, sesuatu yang sangat langka pada tahun 1962. Selain untuk mencegah para penonton di semua sektor dari panasnya sinar UV bahkan curah hujan yang tinggi, tujuan dari konstruksi cincin raksasa ini juga untuk menekankan keagungan stadion. Sebelum Perdana Menteri Uni Soviet datang ke Jakarta untuk menyaksikan pemasangan tiang pertama pembangunan stadion utama pada 8 Februari 1960, perdebatan tentang desain stadion sempat terjadi. Bagaimanapun, Soekarno yang merupakan lulusan teknik sipil dari Institut Teknologi Bandung memiliki ide sendiri tentang desain stadion utama. Soekarno meminta agar atap stadion utama berbentuk temu gelang. Desain ini terinspirasi dari sebuah air mancur yang terdapat di Museo Antropologia de Mexico di Mexico City, yang dikunjunginya beberapa waktu sebelumnya. Seluruh bagian atap stadion utama Senayan ini sama sekali tidak memakai tiang penyangga di tengahnya, melainkan berada di tepi mengelilingi bangunan stadion. Atap oval yang mengelilingi stadion akan bertepi serta menyaut pada sebuah gelang raksasa yang secara kokoh dicengkram bagian sebelah atasnya. Pada masa itu, belum pernah ada sistem rancangan semacam ini. Walaupun stadion ini dikenal sebagai Stadion Gelora Bung Karno atau Stadion GBK, nama resminya adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, karena terdapat stadion lainnya di Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno, seperti Stadion Tenis dan Stadion Akuatik. Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games dan Asian Para Games pada 2018 dan Stadion Utama Gelora Bung Karno dipilih sebagai stadion utama penyelenggaraan kedua pesta olahraga tersebut. Namun, karena usia stadion ini yang melewati lebih dari 60 tahun, pemerintah melakukan perbaikan stadion untuk memenuhi kriteria sesuai standar Dewan Olimpiade Asia. Semua bangku panjang kayu dibuang dan diganti dengan kursi tunggal. Akhirnya, membuatnya menjadi stadion all-seater. Sistem pencahayaannya pun ditingkatkan. Di atap stadion, ada 1.293 panel surya terpasang. Setelah renovasi, stadion mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Secara keseluruhan, revitalisasi dan renovasi Stadion Utama GBK Senayan ini menelan dana senilai 770 miliar rupiah. Dengan berbagai kecanggihan dan keistimewaannya, tak heran bila UEFA mengganjar Stadion Utama GBK Senayan dengan sertifikat bintang 5. Kini, Stadion Utama GBK Senayan telah menjelma menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Selain itu, Asian Games 1962 dan Asian Games 2018 menjadi saksi atas Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai mahakarya arsitektur yang diakui dunia. Nih, tuh. Ini penutupan dari vlog gua, guys. Sorry. Udah guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.